kok pintunya kebuka sendiri? Erika, itu kamu ya? Putri? Putri? Kamu ngerjain Bapak ya? Siapa itu? Apa jangan-jangan maling ya? Pa? Papa? Kok kosong? Pa? Putri? Putri? Gak ada siapa-siapa. Wah, Mama sampai gak masak. Mama kemana sih? Makanya, kita susul aja yuk. Mungkin Mama lagi repot ngurus pembagian sembako. Emang acaranya di mana, Pa? Deket tuh di lapangan. Bulani, ntar meja yang ini dirapiin juga ya sekalian. Iya, nanti saya beresin, Mbak. Mama! Pak Hasan, kok datang pas acara udah selesai sih? Iya, saya baru pulang kerja, Bu. Ya, Pak Hasan jadi nggak tahu deh siapa yang nyumbang paling banyak. Oh, Pak Hasan, sumbangan dari saya itu nggak ada yang barang-barang bekas loh. Terus sembako organisasi amal juga kebanyakan pakai uang saya. Bagus dong. Namanya sedekah kan bikin rezeki lebih berkah. Iya dong Pak, lagian saya juga malu kalau banyak orang yang lebih miskin dari saya itu nyumbangnya lebih banyak. Oh iya. Ikon, mau apaan tuh itu? Roy, jangan melotot gitu, ndak sopan. Maaf, Ma. Putri, apa kabar? Yuk sayang, kita pulang yuk. Ayo. Sejak kematian papanya, Putri tidak mau bicara. Kelihatannya syok sekali. Justru keadaan Erika berbanding terbalik sama anaknya. Erika jadi makin kaya dan kehidupannya menjadi membaik. Sudahlah Put, kamu harus ikhlas supaya bapak kamu bisa pergi dengan tenang. Kasihan Putri ya Pak. Iya, kayak kelihatannya shock banget. Tapi kita harus pulang, Ma. Kasihan anak-anak kan masih sekolah. Mbak Erika, kami permisi dulu ya. Sing sabar ya, Mbak. Terima kasih ya sudah datang ke makam suami saya. Sama-sama. Ayo, Ma. Mari. Nih, cemilannya. Kenapa sih ketawa-ketawa sendiri, Papa? Enggak. Tadi itu temennya Mama, siapa? Bu Erika. Dia pakai perhiasan tuh udah kayak toko berjalan, ya nggak sih? Jangan gitulah, Pak. Harusnya kita tuh ikut seneng, soalnya dia itu setelah suaminya meninggal justru makin kaya loh. Ya, padahal dulunya dia itu setahu Papa kan sama suaminya itu hidup ala kadarnya. Terus makan juga masih bergantung dengan saudara-saudaranya itu. Tapi aneh kok bisa mendadak kaya ya, Ma? Katanya sih, kata ibu-ibu komplek nih, dia dapat warisan dari mertuanya kalau nggak salah. Tapi justru yang kasihan tuh anaknya, Pak. Si Putri itu semenjak papanya meninggal katanya sih nggak bisa bicara lagi. Ya mungkin masih shock kali ya. Enggak, itu semua karena Tante Erika ditempelin sama hantu zaman dulu. Jadi kamu tadi ngeliatin Tante Erika itu karena kamu lihat hantu ngikutin dia? Iya, Mah. Ada yang gak beres sama Tante Erika. Penglihatan mata batin Roy itu biasanya benar. Tapi mengingat sifat Erika, saya larang Roy untuk bertindak lebih jauh lagi. Takut Roy sampai dimaki-maki.
Pasti itu petanda sesuatu. Roy, kok belum tidur? Udah malam gini, Roy. Tadi udah tidur, mah. Tapi Roy mimpi buruk. Kebangun lagi. Kamu gambar siapa, Roy? Ini Tante Erika, mah. Udah. Kamu tidur lagi aja ya. Iya, mah. Pasti mau ditemenin. Gak usah, mah. Ya udah. Coba lagi ya. Jangan lupa berdoa. Iya, mah. Saya kaget banget lihat gambar yang dibuat Roy. Malah bulu kuduk saya ikut merinding. Saya jadi ingat waktu Roy bilang Erika ditempelin hantu zaman dulu. Saya yakin gambar itu ada hubungannya dengan hantu yang dilihat Roy. Badanku pada sakit semua. Aku dapat uang sebanyak ini. Aku rela badanku lebam-lebam asalkan aku terus-terusan dapat uang sebanyak ini. Rupanya itu yang membuat Tante Erika kaya. Ngomong apa kamu? Dia ngomong sama hantu kali, Pak. Jangan ledek. Wah, Mah. Tante Erika bisa kaya karena makhluk halus itu. Udah, jangan ngomong sembarangan, cepet berangkat sekolah ntar terlambat lagi. Yaudah, Pak. Mah, Roy jalan dulu ya. Ya. Yaudah, Mah. Pak, Ani jalan ya. Sayang, kamu kenapa sih? Udah berbulan-bulan kok kamu jadi bisu kayak gini? Sayang. Putih mau kemana? Banget sih. Kak Putri, Kak. Kak. Kasih tahu aja, Kak. Roy tahu kok kakak mau sampein sesuatu kan? Enggak, Kak, gak percuma. Nanti Roy bakal bantu, Kak. Kak Putri! Roy, kok kamu jalan gak nungguin Koko sih? Maaf kok, tadi Roy buru-buru. Tumben, biasanya lelet. Tadi si Putri ngomong apa sama kamu? Kok kenal sama dia? Kenal lah, kan dia sekelas Koko. Kalau gitu kok, coba bikin Kak Putri ngomong soal masalah ini. Aku kaya banget. Hartaku ini gak bakal habis 7 turunan. Duh, jangan sekarang deh. Aku lagi sibuk. Ini belanjanya udah semua kan, Mak? Jangan bilang ntar sampai rumah ada yang ketinggalan. Kayaknya udah sih, ya kalau ketinggalan beli lagi aja. Kebiasaan. Kita coba cek yuk, Ma. Takut Mbak Erika kenapa-napa? Mbak
Bu Erika. Mbak. Bu Erika. Pak, dobrak aja, Pak. Iya, kayak Bu Erika dalam bahaya. Minggir, Pak. Ini urusan laki-laki. Masuk. Mbak Erika? Loh. Bu Erika kenapa, Bu? Sorry tadi kita masuk mendadak soalnya kita pas lewat denger suara berisik. Iya. Mbak nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Bu Lani dan Pak Hasan bisa pergi sekarang. Ya udah kalau nggak apa-apa. Iya, tolong ya, pergi sekarang. Oke, permisi. Ayo. Papa berasa gak ada aura yang aneh di rumahnya Mbak Erika. Kayak enak gitu ya. Papa juga ngerasa. Tapi apa ya, Papa juga nggak ngerti. Roy pasti tahu. Roy jangan tahu lah, Pak. Biar dia nggak ikut-ikutan. Ya, Cabut yuk. bawa. Put, aku boleh duduk sini ya? Aku anggap boleh. Put, maaf sebelumnya. Kok kamu nggak mau ngomong sama aku sih? Kalau kamu ada masalah, ceritanya sama aku. Lah, kok dia malah pergi sih? Put! Ada pertanda buruk. Oh, pertanda buruk ini. Ini ada apa, Pi? Ada pertanda buruk ini. Nggak ada apa-apa, cuman angin kok. Enggak, ada makhluk gaib masuk ke dalam rumah kita. Oh, Makhluk apa? Gak ada apa-apa, Kopi. Udah tenang aja. Aku ke dapur dulu ya, Pak. Iya. Ya, Pi. Hasan tinggal dulu ya, Pi. oh, jangan lama-lama. Lonceng, mana loncengku? Oh, lonceng, loncengku di mana? Astaga, ya Tuhan. Kenapa lagi, Pi? Lonceng, ada makhluk gaib ini masuk ke dalam rumah kita. Ini pertanda buruk. Aduh, apa ini? Ini, kursi rodanya kok gerasa gini? Papi mau kemana, Pi? Aduh. Aduh. Pi, kok bisa gini sih? Udah. Kenapa ini? Gak usah pedulin Bapak. Tolong Papi. Tidak biasanya Papi panik dan setegang itu. Makanya saya langsung cari lonceng yang diminta Papi. Tapi saya tidak menemui lonceng itu. Saya jadi makin was-was. Saya berharap tidak ada makhluk gaib yang mengganggu saya dan keluarga saya. Kok? Gimana kok? Tadi Koko udah coba ngomong sama Kak Putri. Udah, tapi Putri nggak mau ngomong sama Kokoh. Hah? Lah, kenapa gak mau? Hah? Itu Kak Putri. Kak Putri! Roy! Kak! Kak, mungkin ada yang bisa Roy bantu? Roy, kalau si Putri nggak mau dibantu, nggak usah ngotot lah. Kak, Roy janji bakal bantuin kakak deh. Kakak, Indigo juga kan bisa lihat makhluk astral. Kak! Udahlah Roy, biarin aja.
Aduh, sakit banget. Tapi rasa sakit ini gak ada apa-apanya dibandingin dengan uang yang aku dapat. Kenapa minumannya bisa begini? Jangan-jangan dia ada di sini. Erika, lakukan kewajiban. Aduh, kesleo ini. Iya. Ini yang kesleo. Sakit. Kesleo itu. Oke, tenang. Kesleo ini. Iya, kesleonya di pergelangan. Pa, Ma, kakek kenapa? Tadi jatuh dari kursi roda. Jadi kakek jatuh dari kursi roda? Iya, Roy, papa juga bingung. Tadi kursi roda kakek itu bisa gerak-gerak sendiri. Terus papa coba tahan, tapi nggak berhasil. Makanya papa ikutan jatuh. Andi, Roy, ini ada makhluk gaib mengganggu rumah kita. Kamu ngapain di sini? Ayo sana makan. Mama udah siapin makanan kesukaan kamu. Kamu disuruh makan aja susah. Maunya apa sih? Hantu beskap itu semakin menjadi-jadi. Putri jadi semakin terteror. Makhluk gaib itu bukan cuma mengganggu Putri, tapi juga mengganggu keluarga saya. Loh, kok hilang centongnya? Ada apa sih, Ma? Kok berisik banget? Nggak apa-apa, Mama cuman lagi mau buang sampah. Udah, papa aja yang buang. Mama lanjutin siapin makan malam ya. Sini. Aduh, anak-anak jorok banget ya, sampah di mana-mana. Aneh. Siapa itu? Boy. Roy, kamu kerjain yang bahasa Inggrisnya dulu, baru matematika. Iya kok. Siapa-siapa? Mau apa kamu? Hah? Kenapa kamu mengganggu aku? Aku mengganggu karena kalian lebih dulu mengusik urusanku. Aku nggak ngerti maksud kamu. Pergi kamu! Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau berjanji untuk tidak mencampuri urusanku. Papa gak apa-apa kan, Pak? Papa gak apa-apa kan?
Pergi! Pergi! Lepasin anakku! Pergi kamu! Pergi! Jangan pergi! Balikin anakku! Roy! Roy! Nih, kenapa tuh Vi pada teriak-teriak anak-anak? Roy. Roy. Ini kenapa tuh Vi? Oh, lonceng. Lonceng papi cari. Ambil. Lonceng. Kok aku ada di pemakaman sih? Hah? Pergi! Hah? Siapa kamu? Pergi! Jauhin Putri, atau kamu dan keluargamu akan celaka. Aku gak akan makhluk jahat seperti kamu mengatur aku. Tarik kata-katamu, atau kamu akan menerima akibatnya. Aku gak takut. Pergi! Adi, kita lari! Adi, awas! Jangan ganggu kami! Jangan ganggu kami! Kami tidak punya salah pada kalian! Jangan ganggu kami! Adi, kita berdoa, Adi. Kita berdoa. Pergi! Tuhan yang Maha Kuasa, menguasai langit dan bumi, hancurkanlah kota jahat ini, selesaikanlah hantu-hantu ini. Apa kamu menyerah sekarang? Enggak akan. Pergi kamu. Wes aman kan, Vi? Wes aman. Aku tak cari Hasan sama anak-anak dulu ya, tapi tunggu sebentar ya. Iya. Pa, kok? Kenapa sih? Kalian nggak apa-apa kan? Kita nggak apa-apa kok, Mah. Tadi hampir aja. Terus Roy mana? Roy mana? Ya ampun, kok bisa hilang sih? Pa, Ma. Roy di sini. Loh, Roy! Roy. Kamu dari mana aja sih? Tadi Roy dibawa pergi sama hantu base camp itu. Hantu itu sangat bahaya, Pak. Nah, kamu sudah tahu sendiri kan hantu itu sangat berbahaya. Jadi Papa minta tolong. Kali ini kamu nggak usah berurusan sama hantu yang barusan mau meneror kita. Tapi Pak kan... Nggak ada tapi-tapian. Papa nggak mau dengar bantahan kamu. Kamu lihat sendiri. Koko kamu hampir celakakan hantu itu. Ngerti? Setelah kejadian yang mengerikan itu, papanya Roy minta Roy buat tidak ikut campur urusan Ibu Erika. Saya paham niat baik suami saya itu. Tapi terus terang saya tidak setuju. Ya, saya juga mengerti banget gimana sifat Roy. Selama orang yang butuh pertolongan itu belum selesai, Roy tidak akan berhenti untuk menolong.
aku, Putri. Ikutlah ke duniaku. Kak Putri! Kak Putri! Kak Putri! Roy! Kak Putri! Roy! Kak Putri, Kak! Kak! Roy, kamu gak boleh samperin dia. Tapi kan dia dalam bahaya kok. Kamu gak ingat papa bilang apa semalam? Kamu itu gak boleh ikut campur semua urusan yang berkaitan dengan hantu yang neror kita semalam. Tapi kan, Kak Putri itu temen Koko sendiri. Kok gak mau nolong dia? Roy, nolongin orang gak harus korbanin diri sendiri kan? Kamu gak ingat kemarin Koko sama papa hampir celaka? Lumayan nih dapat sayurnya seger-seger masih pagi. Juga di bawah. Mbak Erika. Gimana keadaannya, Mbak? Oh, saya nggak apa-apa kok. Saya baik-baik aja. Dasar orang kaya baru. Bisa apa kita aja? Malah nggak mau, ya nggak? Iya tuh. Padahal kan dulu ngutangnya sama kita-kita juga ya. Iya. Ayo, Bu. Tolong saya, Mbah. Saya udah nggak kuat lagi dengan teror hantu beskap itu. Ya. Saya bisa bantu. Asal cocok aja ini. Iya, Mbah. Saya akan memberikan berapapun. Asalkan Mbah bisa mengusir dia dari kehidupan saya, Mbah. Itu masalah gampang. Saya pasti akan mengusir hantu itu. Saya nggak menyangka kalau hantu beskap itu sangat kuat. Apa yang terjadi, Mbah? Barusan saya bertempur dan melawan hantu itu. Tapi saya kalah. Saya nggak sanggup melawannya. Tolong! Ingat, Erika. Kau yang meminta aku datang. Dan kau tidak bisa minta aku pergi begitu saja. Maafkan aku. Kau tidak akan bisa lepas dari aku. Semoga aku gak ketemu Koko dulu. Ya Tuhan, semoga aku ketemu sama Kak Putri dulu. Kak Putri, Kak Roy cuma mau bilang sebaiknya kakak melawan kekuatan itu. Kalau enggak, kekuatan itu akan terus menghantui kakak dan Tante Erika. Hah? Kak Putri! Roy berusaha untuk membantu Putri, tapi Putri sulit terbuka sama Roy. Makanya Roy jadi kepikiran terus. Masalah Putri dan Bu Erika sampai kebawa dalam mimpi Roy. Kak Putri! Kak Putri! Kembali ke alamku. Gak mau! Lepasin!
nggak bisa bicara. Haus banget sih. Jangan sakiti anak saya mohon. Putri, maafin Mama ya nak. Mama janji kamu nggak akan kenapa-kenapa. Aku harus lepas dari setan beskap itu. Aku bisa selamanya kayak gini. Aku harus buang bungkusan ini. Jangan lagi. Aku mohon. Jangan. Kamu tidak akan bisa lepas dariku. Apapun yang terjadi, kamu akan tetap menjadi pengabdiku. Mau apa kamu, Roy? Hah? Roy mau minum kek? Oh iya. Kenapa, Roy? Kamu nggak apa-apa? Roy gak apa-apa kek. Tapi Tante Erika yang kenapa-napa. Dia dalam bahaya. Kamu baru dapat penglihatan? Iya kek. Roy lihat Tante Erika disiksa sama hantu beskap itu. Gimana dong kek? Hantu itu kuat banget kek. Roy gak tahu harus ngapain. Kamu harus nyari air suci. Air suci? Kakek punya kan? Roy pinjem ya? Air suci yang kekuatannya lebih besar dari air suci yang kakek kasih ke kamu. Lebih besar daripada kakek kasih. Iya. Kamu udah bangun sayang? Mama nggak apa-apa kok Put. Ini tadi malam waktu beres-beres barang, Mama kurang hati-hati. Jadinya Mama ketiban barang. Makanya jadi lebam-lebam kayak gini. Putri? Loh, Roy, kok kamu udah bangun? Kamu pasti masih kepikiran ya masalah Bu Erika dan Putri. Iya, Pak. Roy gak bisa tinggal diem, Pak. Keadaan Tante Erika dan Kak Putri dalam bahaya, Pak. Jangan khawatir. Kamu pasti bisa tolong mereka. Karena Papa akan bantu kamu. Hah? Serius, Pak? Papa akan temenin kamu cari air suci itu. Makasih, Pak. Akhirnya papanya Roy ngalah juga dan ikut membantu Roy. Soalnya Roy nggak akan bisa tenang sampai masalah itu selesai. Daripada nanti terjadi apa-apa, ya kita dukunglah niat baik Roy. Saya mohon, lepasin saya. Saya udah gak sanggup lagi menuruti semua kemauan kamu. Kalau kamu melanggar janji kamu, aku
aku akan bawa anak kamu sebagai gantinya. Jangan ganggu anak saya. Jangan sakiti Putri. Jangan sakiti dia. Lepaskan Putri! Lepaskan anak saya! Putri! Buka pintunya! Putri! Jangan sakiti Putri! Saya akan menuruti semua kemauan kamu, tapi lepaskan anak saya! Lepaskan! Wah, akhirnya kamu sama papa berhasil nih ya nemuin air suci ya? Iya, setelah menempuh perjalanan yang sungguh melelahkan. Iya, tanpa bantuan papa, kayaknya Roy gak bisa nemuin air suci ini. Siapa dulu dong, ya nggak? Ya, semoga air suci ini bisa menolong Putri sama mamanya ya, Roy. Amin. Iya kok. Roy, kenapa kamu diam? Hah? Kenapa, Roy? Dengar suara Kak Putri gitu minta tolong. Siapa ya datang malam-malam? Putri, ya ampun, Putri. Pak, Putri kenapa? Nggak tahu ini. Roy, Mama ngerasa Putri itu kesini mau minta bantuan kita deh. Roy akan cari tahu. Udah, kita sadarin dulu, baru tanya kenapa. Ya nggak bisa dong, Pak. Percuma dia sadar. Dia itu habis papanya meninggal, Putri nggak pernah bicara. Di mana? Hah? Rika? Kak Putri? Jangan! Jangan! Jangan lakukan itu! Jangan! Roy, kamu ngelihat apa, Roy? Bener apa kata Mama? Dia kesini buat minta bantuan. Dia nyaris celakai sama hantu itu. Dan sekarang hantu itu ingin mencelakai Tante Erika. Roy, kamu jangan nekat. Meskipun kita sudah mendapatkan air suci itu, tapi kita tetap nggak boleh gegabah. Kamu nggak apa, sayang? Pokoknya Roy harus bantuin Tante Erika. Roy! Putri, Roy! Ayo kita susul. Andi, Kok, jaga kamu rumah. jaga kakek, ya. Iya, Pak. Mbak Erika?
bawa perempuan ini beserta anaknya pergi. Jangan! Jangan pernah ganggu Tante Erika dan Kak Putri. Erika sudah membuat perjanjian bersamaku yang menghasilkan kekayaan berlimpah untuknya. Dia harus selamanya mengabdi kepadaku. Dan kamu tidak bisa mencegahku. Jangan Roy! Roy! Itu udah nggak bisa dibukain. Roy! Tarik ya! Tunggu! Jangan pergi! Percuma kamu mencegahku, bocah kecil. Kamu tidak akan bisa mencegah aku untuk mengambil nyawa perempuan dan anakmu ini. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan menyerah untuk melawan arwah jahat seperti kamu. Menyingkir kamu, bocah kecil, atau aku akan mencabut nyawa kamu. Roy, jangan menyingkir. Sampai kamu berhenti ganggu Tante Erika dan juga Kak Putri. Tuhan Maha Kuasa, hancurkan kekuatan jahat ini, musnahkanlah. Pergi kamu! Pergi! Roy. Syukurlah kamu baik-baik aja, nak. Aduh, syukurlah kamu nggak apa-apa, sayang. Pak, Ma, kita balik lagi yuk ke rumah Tante Erika. Ada barang yang harus Roy musnahkan agar hantu itu gak ganggu lagi Tante Erika dan juga Kak Putri. Ini dia bendanya. Oh, jadi benda ini yang mengikat Bu Erika sama makhluk gaib itu, Roy? Iya, Pak. Ma. Pak, tolong bawa ini ke sungai ya, Pak. Siap, Bos. Ma. Putri, maafin Mama ya sayang. Gara-gara Mama, kamu hampir celaka. Semenjak papa kamu meninggal, Mama putus asa. Mama nggak tahu harus gimana lagi. Sampai akhirnya, Mama menggunakan jalan yang salah untuk mendapatkan uang. Ya, emang kadang untuk kita sampai ke jalan yang benar, kita harus melewati jalan yang salah dulu, Mbak. Yang penting Mbak Erika udah sadar dan jangan diulangi lagi ya, Mbak ya. Iya, Mbak Lani. Sekarang Tante tenang aja. Hantu itu udah musnah. Dia gak bakalan ganggu Tante lagi. Makasih ya, Roy. Tidak berapa lama setelah kejadian itu, rumah Ibu Erika mengalami kebakaran hebat. Dia kembali jatuh miskin. Tapi kali ini Bu Erika tidak mengambil jalan pintas untuk meminta bantuan makhluk gaib. Bu Erika jualan pakaian anak-anak untuk menyambung hidupnya. Carilah rezeki secara halal dengan didampingin doa agar hidup kita terasa damai. Amin.